Kemudian kita berbicara tentang berkaitan dengan masalah ya seorang pemimpin. Bahwasanya seorang pemimpin itu dituntut untuk memegang amanah, karena banyak ternyata para pemimpin itu yang justru mengingkari janji-janjinya. Dari Abu Dzar ia mengatakan, ya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan? Ya. Jadi Abu Dzar ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan? Lalu beliau memegang pundakku, kata Abu Dzar, dengan tangannya, kemudian bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, wa innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamati khizyun, wa nadamatun, illa man akhadaha bihaqqiha, wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya atau melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah rambu-rambu bagi setiap orang yang ini udah musim politik ya, sudah mulai panas begitu. Ini adalah rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ya. Ketika dia bertekad ingin menjadi pemimpin, apa niatnya, apa janjinya, apakah dia bisa melaksanakan janji-janji itu, apakah dia bisa mengayomi semua rakyat yang berada di bawah kekuasaannya, maka sesungguhnya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah kepemimpinannya itu pada hari kiamat. Jika dia adil, ya, jika dia memenuhi semua hak rakyatnya, maka insya Allah dia akan terbebas dari semua tuduhan-tuduhan, tuntutan-tuntutan nanti pada hari kiamat. Tapi kalau dia khianat dengan janji-janjinya, ya, lebih banyak janji daripada pelaksanaannya, maka itu akan membuat dia nanti celaka pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia telah berlaku zalim kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Kata Nabi SAW, kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan. Makanya sebagian para ulama ya, atau ya sebagian para ulama ketika dititipi jabatan, mereka nggak mau terima itu. Kenapa demikian? Karena mereka tahu apa yang akan dihadapi oleh pemimpin nanti pada hari kiamat. Mereka sudah tahu bebannya itu besar luar biasa, harus mengayomi begitu. Dan pada hari ini setiap orang itu berlomba-lomba untuk mengejar itu. Setiap orang berlomba-lomba. Maka kata Nabi SAW, maka itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Ya, apalagi sangat-sangat berambisi ingin sampai pada kekuasaan tertentu, berambisi sehingga melakukan kecurangan. Ya, sebelum dia duduk di kursi kekuasaan itu, ia sudah melakukan kecurangan begitu. Maka ketika dia sudah menduduki kursi itu pun, maka akan banyak sekali kecurangan yang akan ia lakukan. Tentunya di sini kita berbicara secara umum ya teman-teman sekalian, ya, tidak menyinggung siapapun. Kita di sini berbicara secara umum. Kata Nabi SAW, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Ya, orang yang berhak menduduki kekuasaan atau posisi tertentu adalah memang orang yang memang berhak mendudukinya, orang yang memiliki kompeten, kemampuan politik begitu, kemampuan mengayomi semua masyarakat, plus dia amanah. Itu yang pemimpin yang ideal tentunya, dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Artinya dia menjalankan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang ia keluarkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak membatasi gerak dakwah sunnah misalnya, tidak membatasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah, ya. Maka dalam hal ini dia sudah melakukan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Tapi apabila dia malah justru yang membatasi gerak-gerik umat Islam, kemudian dia melakukan banyak korupsi, apalah semua bentuk pengkhianatan kepada rakyat dan kekuasaan tentunya, maka hal ini dia jatuhnya tidak melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu, dan ini akan menjadi sebab kehinaan dan penyesalannya pada hari kiamat.